Ya, Oke. Kira-kira bisa dimulai, Dok? bisa, silakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Dok, kira-kira apa sih itu kebiri kimia dan bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan dari kebiri kimia itu? Jadi sebelum saya jawab tentang kebiri kimia, ya, jadi sebenarnya pengertian kebiri itu orang secara klasik kan berpikirnya adalah membuat potensi kelelakian atau dalam hal ini potensi seksual laki-laki menjadi hilang atau berkurang, ya begitu ya. Baik itu sebenarnya pada manusia maupun pada hewan ya. Kita gampangnya ngelihat sebenarnya pada hewan. Orang bilangnya ada yang disebut dengan macam-macam istilah kebiri itu sebenarnya ya. Jadi ada yang testisnya dipotong gitu, misalnya kalau kita lihat pada yang gampang kalau di Bali atau di peternak gitu lihat ya sapi, babi itu supaya dibikin supaya dalam tanda petik tidak punya potensi seksual, tidak punya potensi reproduksi, itu testisnya dipotong tuh dikeluarin dari kantong skrotumnya. Itu yang dikenal sama orang sebagai pengertian kebiri deh gampangnya. Secara kuno juga begitu. Pada beberapa orang yang diminta untuk mendampingi selir-selir raja diharapkan adalah tetap memiliki jiwa laki-laki, karakter laki-laki, tapi tidak memiliki potensi seksual, tidak mau berhubungan seksual, tidak memiliki potensi untuk kalau berhubungan seksual dia menghamili gitu ya. Jadi dikebirilah beberapa laki-laki untuk kemudian mendampingi para selir raja gitu dulu. Dan itu kebirinya itu ada yang benar-benar pakai tindakan seperti tadi mengambil testisnya atau menggunakan beberapa obat-obatan secara atau bahan-bahan obat secara tradisional. Nah, dari sini kemudian pada akhirnya kita bisa lihat metode kebiri. Nah, kita nyebutnya sebenarnya adalah secara medis kebiri ini dengan kastrasi. Jadi kastrasi ini sesungguhnya ada berbagai cara. Ya, jadi ada yang sifatnya dia dengan metode pengebirian lewat bedah atau kita sebut dengan surgical castration, itu proses kebirinya didahului dengan prosedur pembedahan dengan mengangkat testis ya, buah pelir itu. Atau kalau pada perempuan, perempuan juga kita sebutnya kastrasi gitu ya. Jadi orang banyak yang bilang kebiri itu pada laki-laki aja dengan mengambil testis. Padahal upaya untuk mengakibatkan perempuan menjadi mandul, tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi, bahkan potensi seksual juga terganggu, itu juga bisa dengan cara merusak indung telur atau ovarium. Nah, ini diambil nih dengan tindakan bedah ovariumnya. Nah, itu juga disebut dengan surgical castration. Nah, jadi pengebirian bedah ini memiliki efek jadinya ada yang disebut dengan infertilitas, gangguan kesuburan. Orang nyebutnya mandul, nggak punya anak lagi bisa gitu ya. Jadi termasuk juga hilangnya dorongan seksual. Nah, karena sesungguhnya testis atau ovarium memiliki level testosteron yang cukup untuk dorongan seksual, apalagi pada laki-laki gitu ya. Yang mengakibatkan kalau ini diangkat ya, jadi testosteron menurun, mengakibatkan yang diangkat itu tadi ya, indung telur atau pada laki-laki testis. Jadi mengakibatkan sulit untuk menjalani kontak seksual tuh, serta ketidakmampuan untuk memproduksi hormon testosteron. Itu yang pertama yang disebut dengan surgical castration ya, Yoga ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya baru yang kedua nih, tentang chemical castration atau kebiri kimia yang dijadikan kemudian pilihan sanksi secara hukum, sudah sah loh ini ya, secara hukum untuk kasus-kasus yang dianggap kekerasan seksual yang memiliki potensi gawat, berat, atau tinggi kasusnya ya. Jadi kelihatannya orangnya nggak bisa dengan dihukum aja, orangnya nggak bisa dikasih tahu dengan sanksi yang sifatnya mungkin memaafkan atau istilahnya diskusi musyawarah atau sanksi hukum yang sifatnya bukan sanksi hukum, sanksi yang sifatnya non hukum, dimaafin, mungkin ya disuruh kawin, kasus kekerasan seksual. Jadi orang berpikir yang nggak bisa dikasih tahu nih, nggak bisa dihukum, nanti dia
akan mungkin relapse, berat lagi, udah deh ada satu pilihan hukuman yang disebut dengan kebiri, dan kebiri yang dipilih adalah kebiri kimiawi secara hukum di Indonesia. So, ini kasusnya sebenarnya sudah ada satu yang dijatuhkan ya. Bakal ada lagi dua ya, tapi belum diputuskan. Dan yang satu dan kebiri kimiawi di Indonesia itu sifatnya adalah jalanin dulu hukuman badannya, nanti baru di tengah jalan sesudah sekian lama sanksi badan itu, sanksi fisik baru dilakukan pengebirian kimia. Nah, chemical castration atau pengebirian kimia atau kebiri kimiawi itu apa sih? Nah, jadi kebiri kimia ini adalah dengan dilakukan secara kimiawi, tidak bedah. Jadi diberikan sesuatu bahan kimia yang dalam hal ini adalah disuntikkan zat atau bahan anti testosteron ke dalam tubuh untuk mengurangi hormon testosteron yang diproduksi kalau pada laki-laki oleh sel Leydig yang ada di dalam testis. Jadi dia tidak langsung mengambil testis itu secara mudah, tapi dengan disuntikkan zat anti testosteron, lawannya testosteron yang ada jadi turun, jadi rendah. Jadi harapannya dia kemudian memiliki efek yang ditargetkan dari sanksi ini. Efeknya apa? Menurunkan dorongan seksual selama kandungan kimia dari kebiri kimia ini berjalan untuk menekan hormon testosteron. Jadi ketika pemberian anti testosteron ini diberikan, maka si laki-laki yang diberikan ini dia jadi dorongan seksualnya rendah, tidak memiliki kemampuan atau minat untuk melakukan kontak seksual, gitu ya. Dan kalaupun juga misalnya ditanyakan kualitas dari reproduksinya, dia juga rendah, ya. Jadi akan terjadi kualitas spermanya juga menurun, akibatnya dia juga menjadi infertil atau nggak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Nah, tapi dari sanksi hukuman yang ditargetkan ini sebenarnya adalah menurunkan dorongan seksual karena dianggap orangnya agresif secara seksual, nggak akan kapok, bakal balik lagi jadi pelaku lagi begitu, maka diberikan efek ini. Tapi masalah kemudian adalah jika si anti testosteron ini di stop, dihentikan, maka pada rentang waktu tertentu yang tidak bisa ditentukan secara matematik, dia nanti hormon testosteronnya naik lagi. Misalnya nih, orangnya sudah habis disuntik, kemudian kabur karena dia boleh bebas di rumah kan gitu mungkin ya, karena hukuman badan udah lewat, kabur dia. Kemudian dia akan satu waktu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, level testosteronnya ternyata naik lagi. Pada waktu itu dorongan seksual bisa muncul lagi. Atau misalnya saja, agak sedikit tricky orangnya, paham, mengerti, kemudian berpikir ketika hormon testosteronnya turun, karena si bahan kimia anti testosteron yang diberikan, dia mungkin akan mencari orang secara ilegal, membayar orang atau mencari orang untuk misalnya menyuntikkan lagi testosteron yang lebih banyak pilihannya untuk diberikan, Mbak. Contohnya saja testosteron yang diberikan di gym banyak ilegal itu, dan mereka yang suka berolahraga di gym suka menyuntikkan itu. Nah, itu kalau itu dipakai, disuntikkan lagi, dorongan seksualnya bisa muncul lagi karena testosteron naik lagi. Nah, itu kemudian tantangan dari sanksi kebiri kimia. Nah, jadi begini kemudian. Dok, yang diberikan apa sih? Tadi dokter bilang zat anti testosteron. Nah, jenis yang pernah dipakai. Kenapa saya bilang pernah dipakai? Karena di Indonesia belum pernah kan dilakukan. Apa nih yang bakal dipakai? Jadi yang pernah dipakai di beberapa negara lain yang menerapkan aturan kebiri kimiawi ada 2 dia. Yang paling sering. Itu ada namanya MPA, ada juga yang namanya CPA. Dua-duanya ini adalah kandungannya yaitu anti testosteron, bisa itu progesteron murni atau campuran. Jadi yang MPA itu kepanjangan dari medroksiprogesteron asetat. Kalau yang CPA adalah ciprosteron asetat. Nah, itu yang dipakai biasanya di negara lain. Kita nggak tahu di Indonesia nanti siapa yang mau memberikan
jenis yang mana yang akan diberikan karena belum pernah. Nah, kemudian sesudah melihat secara garis besar secara keseluruhan sebelum kita menentukan siapa yang akan menjadi pelaku dan masalah etiknya, kita harus lihat dulu sebenarnya kebermanfaatan dari sisi medis, atau kita lihat dulu dinamikanya secara sisi medis karena ini menimbulkan kontroversi kemarin di kalangan medis. Artinya ini tidak melulu seperti matematika, ada kasus diberikan kemudian selesai. 1 ditambah 1 sama dengan 2 beres, nggak seperti itu. Karena secara sisi medis, pelaksanaan hukum kebiri ini justru menimbulkan efek negatif. Di mana pemberian anti testosteron atau boleh disebut dengan anti androgen sebenarnya tidak berefek kepada fungsi seksual dan reproduksi saja loh. Kalau targetnya adalah untuk menurunkan, menekan dorongan seksual dan reproduksi. Karena apa? Si testosteron di dalam tubuh itu fungsinya banyak, ya. Termasuk dia untuk metabolisme tubuh secara keseluruhan, fungsi dari banyak organ seperti otaknya, prostat, ya, kemudian juga metabolisme, pembuluh darah, pembentukan sel-sel darah baru. Nah, jika ini diturunkan, testosteron terpaksa diturunkan. Jadi si orang ini juga tidak berdaya, tidak cuma dari dorongan seksual, tidak cuma dari reproduksi, tetapi otaknya, kognitifnya mengalami masalah. Dia mungkin seperti orang yang sudah tua, akan lupa, gampang emosi, gampang marah, ya. Kemudian juga fungsi tubuhnya, otot dan lain-lain juga jadi tidak bersemangat lagi, pembentukan darah jadi terganggu, nah, dan macam-macam fungsi yang lain, ya. Jadi kata kuncinya kemudian adalah apakah orang ini akan dihukum dengan menekan hormon testosteronnya pada hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kesalahan atau masalah seksualnya gitu. Itu yang menjadi masalah kemudian. Nah, karena apa? Sekali lagi misalnya ingin saya sampaikan, jika testosteron itu turun, dia akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Kalau memang targetnya adalah seluruh kualitas hidupnya, itu si pelaku ini dihukum secara keseluruhan harus juga dapat itu atau lebih baik juga mendapatkan masalah itu karena saking dianggap kriminalnya, ya artinya ya memang itu adalah efek dari testosteron juga gitu yang turun karena dia mempengaruhi testosteron, balik lagi mempengaruhi kulit, ya, pertumbuhan rambut-rambut, kemudian fungsi seksual, otot, otak, sumsum tulang juga dipengaruhi. Nah, jadi kebiri secara kimiawi itu dapat merusak, bahkan menggerogoti fungsi organ. Apa saja, dia bisa mengecilkan fungsi otot, mengakibatkan gangguan tulang namanya osteoporosis, ya, mengurangi jumlah sel darah merah, kemudian juga mengganggu fungsi organ kognitif atau memori otak, ya. Jadi antiandrogen juga memperbesar kesempatan tubuh untuk menumpuk lemak, jadi lebih gemuk, perutnya gede gitu ya, dan kemudian meningkatkan resiko penyakit lain yang lebih serius seperti penyakit jantung dan kelainan pembuluh darah lain. Jadi sesungguhnya kasarnya begini, ketika seseorang diberikan kebiri kimiawi terus-menerus, reguler, sesungguhnya tindakan ini adalah akan menimbulkan efek menjadikan seorang menjadi tua lebih awal atau penuaan dini itu, ya. Itu efeknya ya. Jadi yang diharapkan sebenarnya kan memang menurunkan dorongan seksual. Ya. Tapi dia balik lagi masih bisa dikembalikan jika suntikan ini dihentikan gitu ya, atau menimbulkan kembali dorongan seksual saat di stop atau si pelaku ini tiba-tiba mencari bahan lain untuk menetralkan hormon testosteron turun jadi naik lagi. Nah, satu mungkin yang belum dipahami juga oleh banyak orang adalah begini, Yoga. Pengebirian atau kastrasi kimia ini juga dapat menimbulkan kemungkinan ini ya, pelaku menjadi lebih agresif. Ya, ketika dia sudah selesai dihukum badan, dia keluar, habis itu dia dikebiri kimia, secara psikisnya menjadi labil, emosi, secara faktor psikologis dan sosial, dia akan menjadi ada perasaan negatif
dihukum, disakiti oleh orang, seperti akhirnya sakit hati, akhirnya dia akan marah dan akan memunculkan dendam. Karena dia akan merasakan seperti telah terjadi proses viktimisasi pada diri. Nah, jadi apakah kemudian pada akhirnya conclusionnya, kesimpulannya, apakah memang kebiri kimiawi ini akan jadi memberi efek jera? Belum banyak penelitian yang mendukung ini, karena balik lagi, satu, dia bisa pulih, dua, dia bisa memulihkan dirinya sendiri, tiga, dia bisa revenge, ya, dia akan merasa dendam untuk bisa kembali merasa kalau saya udah diviktimisasi, saya mau balas nanti lebih tinggi lagi, itu juga memungkinkan. Jadi pada dasarnya sebenarnya, jika kalau saya pribadi, kami juga di bidang kedokteran seksual, di seksologi, Asosiasi Seksologi Indonesia berpikir, jika memang ingin memberikan efek jera kepada orang lain, atau memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, kenapa enggak hukumannya saja yang ditingkatkan? Mungkin hukuman seumur hidup, atau banyak wacana juga membicarakan tentang hukuman mati pada mereka yang memang dianggap sudah keterlaluan atau kriminal yang luar biasa, gitu. Nah, satu lagi kemudian pertanyaan terakhir adalah tentang apakah ini melanggar etik, kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaan sampai dengan hari ini juga berpikir gini, siapa nih eksekutornya? Kalau eksekutornya adalah tenaga medis, dalam hal ini dokter itu sudah disumpah supaya tidak menyakiti pasiennya. Nah, sementara si pelaku yang akan diberikan hukuman kebiri akan disuntikkan, ini statusnya diapain ini? Karena sebenarnya kalau seorang dokter melihat yang akan diberikan layanan itu adalah pelayanan medis misalnya, kebiri kimia merupakan bentuk hukuman, bukan pelayanan medis. Jadi kalau pelayanan medis, semua dokter akan mau melakukannya. Karena ini sanksi, memberikan efek sakit pada pasien. Di kedokteran salah satu konsensus yang disebutkan adalah ada kata-kata yang sangat legenda, kita pahami dengan sangat kuat, itu ada namanya primum non nocere, atau arti itu bahasa Latinnya, atau bahasa Inggrisnya don't do harm, do not harm, don't do harm, ya, do not do harm. Jadi jangan menyakiti pasien. Pasien yang sudah sakit disembuhkan. Pasien yang nggak sakit, pasien yang sehat-sehat saja, jangan dibikin sakit. Kecuali minta diperbaiki. Diperbaiki misalnya hidungnya mau diperbaiki, itu namanya estetik. Masih boleh. Tetapi yang sehat disakiti itu nggak boleh. Nah, ini ranahnya adalah hukuman, menyakiti. Jadi akan menjadi pertanyaan kemudian para dokter. Para dokter yang sudah disumpah, mau nggak melakukan ini? Para dokter yang ada dalam organisasi ini yakin seyakin-yakinnya jika dia memperhatikan sumpah Hipokrates yang sudah diucapkan, termasuk janji dokternya, dia tidak akan mau melakukan. Jadi hal ini pun tidak masuk ke dalam ranah atau kaitannya dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Jadi kita tidak pernah diajarkan bahwa kompetensi dokter adalah melakukan kebiri kimia, tidak pernah ada. Ya. Jadi ketika ini tidak ada dalam kompetensi, maka seorang dokter harusnya ketika ditugaskan dia tidak akan mau. Ini bukan tugas saya, nanti ranah sumpah saya gimana, dan itu semuanya mulai dari di luar konteks pelayanan medis ditolak, di luar konteks dari tugasnya. Ini adalah menyangkut sebuah profesi yang memang harus rejected karena tidak masuk ke dalam ranah profesinya. Ketika berbicara tentang profesi, otomatis di situ ada etika profesi. Jadi ketika melakukan ini sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh dilakukan secara profesi, bahkan secara sumpah, ini sudah melanggar etika, gitu ya. Nah, kemudian akan menjadi kemudian masalah jika ternyata seorang dokter dipaksakan untuk menjadi eksekutor kebiri kimia, maka akan berpotensi menimbulkan konflik, baik itu norma maupun etika kedokteran yang tadi juga tanyakan. So, pertanyaannya kemudian siapa yang akan melakukan eksekutor ini kalau dokter tidak mau? Nah, ada beberapa wacana, misalnya adalah yang melakukan dokter militer, dokter kepolisian, gitu ya, atau tenaga kesehatan
yang tidak terikat sumpah. Nah, di luar wilayah ini saya lepas tangan. Tapi kalau ini adalah berkaitan dengan profesi dokter, otomatis dokternya pasti nggak mau. Saya sedang menunggu event atau kejadian di mana pada saat nanti tindakan kebiri kimiawi ini benar-benar dilakukan. Siapa yang akan melakukannya, bagaimana kontroversi saat itu pada profesi pasti akan tegang, dan bagaimana pertentangan batin saya yakin juga, walaupun diperintahkan secara hukum oleh hakim dan lain-lain, di si dokter untuk melakukannya. Jadi saya pikir itu ya Yoga. Baik, berarti kurang lebih untuk prosedur kebiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya dok ya, melalui prosedur pembedahan dan yang kedua melalui kebiri kimia dengan cara melakukan penyuntikan yang mengandung anti testosteron tadi. Ya. Kemudian untuk yang kedua tadi ya bisa saya simpulkan bahwa pengenaan tindakan kebiri kimia ini tidak bersifat permanen menurunkan hasrat seksual seseorang karena dapat waktu-waktu hormon kembali mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kode etik bahwa tentu seorang dokter akan mengalami pergolakan batin ketika dia yang sudah disumpah untuk menyembuhkan pasien, tetapi kalau misalnya dia dimintakan untuk mengeksekusi tindakan kebiri kimia ini justru bertentangan dengan kode etik profesi seorang dokter. Exactly. Demikian untuk sesi wawancara kali ini Pak Dr. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih Yoga, mudah-mudahan wacana atau diskusi ini bermanfaat ya. Apapun purpose, tujuan dari Yoga nanti, apakah itu untuk penelitian, riset, termasuk untuk mengedukasi teman-temannya, terutama teman-teman yang lebih banyak ada di wilayah atau domain hukum, aspek legal ya. Tadi saya menyebutkan kan, memang saya ada nyerempet sedikit aspek legal berdasarkan apa yang sudah sering didiskusikan, tapi secara keseluruhan ranah yang ingin saya sampaikan adalah ranah medis tadi. Ya. Oke, sekian dari Pak ya Pak. Oke, terima kasih Yoga. Sehat selalu. Oke. Salam sama para dosennya ya. Ya, baik Bapak. Bersama Ibu Sagung Putri, oke? Oke, terima kasih. Terima kasih.